Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki dalam Ars Kang Mus alias Akang Musashi. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, meskipun Retsu melakukan segala cara, tapi apa daya, takdir berbicara beda. Hingga akhirnya pertarungan antara Retsu dan Musashi berakhir dengan Retsu yang innalillahi. Dan atas kejadian ini, Tokugawa dan Mbah Kaku langsung menyesali diri, sebab mereka merasa telah melakukan sebuah kesalahan. Tapi apa mau dikata, inilah takdir Tuhan. Selamat jalan Retsu-chan. Kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Kepada Musashi, Tokugawa mengatakan kalau ini sesuai dengan apa yang dia prediksi, sebuah kemenangan mudah untuk Musashi. Tapi Musashi langsung mengatakan, katanya kemenangannya kagak gampang. Secara gua juga terluka. Dan lantaran penasaran, Tokugawa langsung nanya sehebat apa si Retsu. Musashi langsung kasih jawaban. Katanya Retsu selevel dengan Sekigahara, lawan yang pernah dia hadapi saat muda. Musashi mengaku kalau dia terkesan dengan Retsu. Secara Retsu bisa menahan pedang dengan tangannya. Selain itu, Musashi juga mengakui kehebatan Retsu, kegigihannya dan juga jiwa petarungnya. Tapi si Tokugawa malah nanya lagi, hebatan mana antara Retsu dan Sasaki? Parah juga si tua, orang udah mati diomongin terus. Tapi romannya, pertanyaan ini kagak mudah buat dirinya. Makanya dia mikir cukup lama. Tapi lantaran si Tokugawa udah kebelet, makanya dia minta jawaban cepet-cepet. Siapa yang lebih kuat di antara mereka? Tapi tetap aja Musashi lola. Secara antara Sasaki dan juga Retsu, keduanya unyu-unyu. Dan akhirnya setelah lama ditunggu, Musashi kasih jawaban. Dan jawabannya adalah Funishima alias Sasaki. Dan si Tokugawa langsung dibuat terkejut. Secara gimana bisa dia melupakan nama rival terbesarnya? Tapi jawaban Musashi lebih mengejutkan. Secara Musashi mengatakan kalau Sasaki bukan rivalnya sama sekali. Atau dengan kata lain, Sasaki orangnya B aja. Tapi Musashi langsung nambahin lagi, bukan berarti Retsu dan juga yang lainnya termasuk B aja. Secara mereka punya ciri khas beda. Dan belum hilang kagetnya Tokugawa, dia kembali dibuat terperangah. Secara Musashi minta lawan lagi. Bahkan dia mengatakan kagak peduli kalau dia harus ribut setiap hari. Dan kini cerita berganti ke Om Gadun Motobe Ijo. Dan rupanya si Baki juga ada di sana. Nggak pakai basa-basi, Motobe langsung nanya maksud kedatangan Baki. Tapi saat Baki bilang cuma mau silaturahmi, tentu aja Motobe kagak percaya sama sekali. Tapi secara tiba-tiba Motobe mengatakan penyesalannya. Secara dia ngerasa telah gagal melindungi Retsu. Bahkan Motobe langsung bilang lagi kalau dia akan melindungi Baki dari Musashi. Tentu aja Baki yang dianggap bocah langsung dibuat marah. Apa lo kata? Dan Motobe langsung mengatakan kalau petarung zaman sekarang gampang amat baperan. Tapi dengan nada menghina, si Baki kembali bertanya, emangnya siapa yang bisa lo lindungin? Secara badan sama skill lo aja kayak gitu. Tapi Om Motobe tetap santuy baik. Bahkan dia langsung mengakui lebih lemah dari Baki. Secara katanya Baki kuat gila. Sementara itu, romannya si Baki masih kagak terima. Tapi dengan bijaksana, Motobe kembali berkata betapa ngeri seorang Musashi. Bahkan Retsu sekalipun dia tebas tanpa ampun. Dan saat itu Musashi belum serius sama sekali. Dan Motobe kembali berkata, makanya gua ngerasa harus melindungi lo semua. Tapi si Baki yang kagak terima langsung melompat seketika. Kemudian sambil berdiri, Motobe sedikit basa-basi tentang senjata shinobi. Tapi Baki kagak gentar sama sekali. Katanya, gua nggak peduli meskipun itu semua lo gunakan. Mendingan langsung aja kita gelut. Tapi baru aja si Baki mau nyerang, secara tiba-tiba bom kentut langsung diledakin. Baki pun langsung dibuat keder seketika. Hingga akhirnya pisau Motobe udah siap nancep di belakang kepalanya. Sambil nahan tensin, si Baki langsung ngakuin kalau ada begitu luas aliran bela diri.
Tapi dengan bijak, Motobe kembali berkata kalau dia udah mempersiapkan itu semua untuk ngelawan seorang Baki. Tentu aja keunggulan harus dia ciptakan. Makanya bom ninja ini udah dipersiapkan tanpa adanya salah perhitungan, karena ini adalah seni berperang. Dan begitu juga seorang Musashi udah terbiasa. Baki yang masih tengsin kembali berkata, mungkin aja tadi dia udah mampus. Tapi Om Motobe kembali menjawab dengan bijaksana. Katanya, kalau ini pertarungan hidup dan mati, pasti reaksi lo berbeda dari yang tadi. Makanya kagak usah dipikirin lagi. Secara di era modern, teknik ini kagak lagi digunakan. Meskipun itu seorang Baki, Yujiro Hanma, atau bahkan Shibukawa Goki. Karena gua satu-satunya petarung yang masih menggunakan teknik ini. Kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Dan tampak di sana ada Musashi yang lagi diciduk sama polisi. Sebab ada saksi yang melaporkan kalau Musashi telah melakukan pembunuhan, atau lebih tepatnya sebuah eksekusi publik. Ember juga tuh orang. Tapi si Tocil alias Tokugawa kecil langsung membantahnya. Bahkan dia mengatakan kalau itu hanya sebuah demonstrasi. Kemudian sambil keringetan, komisaris polisi langsung mengatakan kalau dia cuma mengikuti aturan. Terlebih lagi, ini cuma sekedar formalitas. Tapi udah kayak Samson, secara tiba-tiba borgol besi langsung dibuat putus sama Musashi. Bahkan dia juga bilang tepok amat nih besi. Kemudian sambil pergi, Musashi kembali bilang lagi, katanya, "I'll be back bro." Secara dia mengatakan mau menambah pengalaman. Tapi lantaran ngelihat banyak polisi, tampak Musashi langsung berubah jadi happy. Bahkan Musashi langsung mengatakan kalau dia pengen ributin mereka semua. Tapi baru aja auranya dikeluarkan, semua polisi langsung ketakutan. Dan lantaran polisinya kagak ada nyali, makanya si Musashi kagak nafsu lagi. Sementara itu, rupanya di kantor polisi, Musashi udah ditunggu seseorang. Dan dia bernama Miwatake, seorang juara kendo Jepang. Miwatake mengatakan sejak Musashi muncul di TV, dia udah yakin kalau itu adalah Musashi yang ori. Dan akhirnya Musashi datang juga. Melihat kehadiran Musashi, dia langsung dibuat kehabisan kata-kata. Secara Musashi punya aura yang beda. Dan lantaran komisaris udah dibuat penasaran, makanya pertarungan langsung dilakukan. Tapi baru aja pertandingan dimulai, tahu-tahu tuh orang langsung dikepruk sampai pingsan. Saking cepatnya pertarungan, komisaris sampai dibuat kebingungan. Tapi saat Musashi baru aja ngajak pulang, secara mengejutkan, tahu-tahu Shibukawa datang. Dan saat itu juga Musashi langsung sadar kalau Shibukawa bukanlah orang biasa. Dan kemudian mereka saling diperkenalkan, sang legenda Musashi dan sang master Shibukawa Goki. Kemudian Shibukawa langsung ngajak Musashi buat salaman. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba Musashi langsung dijatuhkan. Gak cuma itu aja, bahkan muka Musashi langsung diberi cerot. Dan akhirnya hidung Musashi sampai dibuat moncrot. Tapi baru aja Shibukawa dibuat bangga, Musashi langsung bangun seketika. Gak pakai basa-basi, Shibukawa langsung mengatakan tentang sebuah dendam. Meskipun dia juga tahu kalau Retsu pasti gak ingin itu. Bahkan Shibukawa mengatakan kalau Musashi orangnya menjijikan. Tapi romannya Musashi nggak peduli sama sekali. Sebab dia lebih penasaran dengan teknik yang digunakan Shibukawa. Karena rasanya seperti ketimpa batu besar. Dan Musashi langsung nambahin lagi, katanya di zaman gua nggak ada yang kayak gini. Tentu aja secara di zaman Musashi teknik Aiki belum diciptakan. Kemudian Shibukawa langsung kasih penjelasan tentang bagaimana teknik Aiki diciptakan. Intinya Aiki diciptakan ketika era senjata mulai ditinggalkan. Dan setelah penciptanya yang bernama Takeda, hanya ada sedikit penerus dengan kemampuan yang sama. Dan salah satunya adalah gua. Tapi tiba-tiba Musashi langsung nanya sama Shibukawa, apa yang lo lihat saat ini? Bagi Shibukawa, Musashi adalah jurang di tepi lautan. Dan bagi Musashi, Shibukawa Goki adalah sebuah padang bunga. Tapi baru sedikit basa-basi, Shibukawa langsung merasakan sensasi. Tangan dan kepala terpenggal seketika. Bahkan saat Musashi mengeluarkan aura, Shibukawa langsung merasa kalau Musashi bagaikan semburan gunung berapi.
Kemudian saat itu juga Shibukawa langsung menyerang. Tapi yang terjadi malah dia yang langsung kena beri. Shibukawa langsung mengakui kalau teknik Aiki nggak mempan sama Musashi. Bahkan saat dia ngajak salaman lagi, yang terjadi adalah crot. Malahan dia yang kena beri berkali-kali. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah Musashi? Siapa lagi orang yang bakal dia habisi? Ya, kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.